Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Menyambut Hari Raya Waisak 2567 yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023. Puluhan bante atau pemuka agama Buddha melakukan perjalanan ritual keagamaan Tudong selama 60 hari. Dengan berjalan kaki, para bante melewati 4 negara, mulai dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, untuk menuju ke Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dimulai sejak 23 Maret 2023 di Nakhon Si Thammarat, Thailand, 32 biku yang berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia melakukan tudong atau perjalanan ritual dengan berjalan kaki melewati 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia. Perjalanan ini dilakukan dengan jarak tempuh kurang lebih 2.606 km yang dilakukan selama 60 hari. Tudong merupakan tradisi ritual yang bertujuan untuk melatih kesabaran para biku. Karena dalam melakukan perjalanan, para biku harus menahan panasnya terik matahari, hujan, dan hanya makan sebanyak 1 kali dalam 1 hari. Selain itu, para biku juga tidak boleh beristirahat di hotel atau motel, melainkan beristirahat di wihara atau tempat beribadah umat Buddha. Sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi puncak ritual di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu 10 Mei 2023 lalu, para biku singgah ke Cetia Panasika di Jakarta Barat untuk bertemu masyarakat umum. Kedatangan mereka mendapat sambutan dari umat Buddha, dan saat biku melakukan pindah patah di pagi hari, umat Buddha memberikan bingkisan dan makanan bagi para biku untuk memenuhi kebutuhan mereka selama melakukan ritual tudong. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan Bante Anando Agadipo Andri Budiato selaku panitia Tudong. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Bante Aga. Apa kabar? Ya, terima kasih, Mas. Baik. Baik, saya dengan Akbar, Pak Bante Aga di studio. Bante, ini sebelum kita membahas tentang perjalanan secara religi ya, ini cukup jauh, menghabiskan 2.000 km dari Thailand menuju ke Jakarta, lalu menuju juga ke Magelang nantinya. Dan ini perjalanan tudong sendiri bagi masyarakat Buddha, bagi umat Buddha begitu ya, memiliki arti seperti apa, Bante? Ya, terima kasih Mas Akbar. Tudong ini tradisi murid-murid Sang Buddha yang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dinamakan tudong. Ya, tudong ini jadi berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, tidak menggunakan kendaraan, hanya berjalan kaki, Mas Akbar. Bante, apa pesan yang ingin disampaikan sehingga ini menjadi penting bagi umat Buddha begitu, terutama para Bante? Ya, terima kasih Mas Akbar. Kami Biku Sangga, murid-murid Sang Buddha, kembali ingin mengingatkan bahwa tradisi tudong atau berjalan kaki di zaman Sang Buddha tentu sangat baik sekali kalau kita bisa melestarikannya. Meskipun perjalanan ini tentu tidak mudah ya di zaman sekarang ini. Apalagi jaraknya yang begitu sangat jauh dari Thailand, lanjut ke Malaysia, Singapura, Indonesia. Dari Jakarta menuju ke di Magelang. Tentu selama perjalanan Bante ini banyak sekali tantangan. Apalagi menempuh perjalanan yang cukup jauh, sekitar 2.000 km begitu ya. Dari lintas kota ke kota, mulai dari lintas negara juga ke negara begitu. Pasti ini banyak sekali tantangannya. Sebelum saya ingin menanyakan tentang apa saja tantangannya, ini mengapa hal ini harus dilakukan dan apakah ini salah satu hal yang rutin juga dilakukan? Ya, untuk Indonesia ini setelah lebih dari 100 tahun setelah zaman kerajaan Sriwijaya Majapahit baru dilakukan lagi ya. Ya tentu memang perjalanan ini sangat tidak mudah
Ya, jadi kita pesannya ingin dalam rangka Wesak ini kita ingin mengingatkan penting sekali kita selalu menjaga dan meningkatkan toleransi sesama manusia, khususnya di Indonesia yang terkenal dengan ramah tamah dan toleransi yang begitu sangat luar biasa sekali. Baik, Dan Bante. kami juga Ya. Kami juga sangat terima kasih kepada keamanan yang telah dilakukan oleh TNI, Polri, begitu sangat baiknya, begitu juga didukung oleh Banser, Macan Ali, ya, khususnya Prabu Dias yang telah mengkomunikasikan, telah mengkoordinasikan begitu sangat baiknya. Jadi kami sangat terima kasih sama bapak-bapak, ibu-ibu, baik dari TNI, Kapolri maupun organisasi masyarakat, dan juga sangat terima kasih sama masyarakat yang sepanjang dilalui begitu sangat mendukung dan mensupport. Mereka memberi semangat yang sangat luar biasa sekali selama dalam perjalanan. Bante, ini kan melakukan perjalanan jarak jauh, juga melakukan puasa begitu Bante ya? Iya, benar. Karena anggota sangga, khususnya Biku Sangga, makannya terbatas. Dari jam 5.30 atau setelah matahari tampak sinarnya sampai jam 12 siang. Setelah itu kita tidak boleh makan nasi atau minum susu. Kita hanya bisa minum air putih atau sari buah yang tidak lebih dari sekepalan tangan orang dewasa ya. Itu pun harus disaring. Tidak boleh ada serat-seratnya ya, atau ada ampasnya. Ya, minum kopi juga boleh, tapi nggak boleh bubuknya ya. Bubuk kopinya kita tidak boleh minum. Tentu ini menarik sekali ya. Melakukan perjalanan jarak jauh tentu membutuhkan banyak energi. Tapi para Bante begitu ya, para Bante yang berasal dari Thailand ini malah berpuasa. Pasti di balik ini ada makna religi yang ingin disampaikan. Tapi jangan dijawab dulu Bante Aga, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar perjalanan religi para biku dari Thailand menuju ke Magelang, Jakarta, Indonesia begitu ya. Ini perjalanan yang cukup jauh, juga ingin langsung saja kita tanyakan kembali begitu ya. Masih bergabung bersama kami Biku Angga. Biku Angga, Ya. ini perjalanan ini menempuh perjalanan jauh dan hanya makan satu kali begitu. Pasti ada makna tersendiri yang mengapa para biku ini harus menjalankan ritual ini. Ya, ini salah satu kita ya praktek kesabaran, semangat, situasi, kondisi ya, terutama pada saat siang hari dengan cuaca yang sangat terik, panas, bahkan di jalan pun itu kaki kita itu sangat luar biasa. Ya, Bante sendiri ya mengikuti ya, mengikuti itu ya karena belum terbiasa, jadi bahasa Tangerangnya ini melepuh ya. Iya, Bante. Ya melepuh terus ya lecet begitu ya. Ya memang sangat butuh kesabaran dan semangat yang luar biasa sehingga bisa melakukan perjalanan tudong ini. Perjalanan tudong nyata-nyatanya harus memiliki kesabaran, keteguhan juga begitu Bante ya, serta keyakinan
untuk menjalankan hal ini. Dan Bante, ini bagaimana teknis para biku begitu ya melewati dari Thailand, Malaysia, Singapura hingga ke Indonesia? Apakah ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan sehingga perjalanan ini juga tidak mendapatkan gangguan, tidak menerima berbagai macam bahaya, bentuk-bentuk kriminalitas yang juga ini pasti ada faktor resikonya? Benar sekali, Mas Abbas ya. Ya tentu karena ini lintas negara ya, dan juga kita butuh komunikasi, koordinasi yang baik sehingga dalam perjalanan dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Jakarta sampai ke Borobudur berjalan dengan aman dan tertib. Ya tentu kita di Indonesia ini ya kami baik panitia maupun para Bante yang tudong sangat terima kasih atas koordinasi keamanan yang begitu sangat baik dari TNI, Polri, dan organisasi masyarakat ya, baik Banser, Macan Ali dan lain sebagainya yang begitu sangat mendukung. Dan di dalam perjalanan pun masyarakat begitu sangat antusias mendukung kami, memberi semangat yang sangat luar biasa. Ya, sehingga dalam perjalanan pun ya ketika saya mengikuti ya saya juga ya mengingatkan bahwa kita sangat terima kasih ya Allah Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi, memberikan kepada kita baik, harmonis, rezeki berlimpah, selamat, bahagia, panjang umur. Bante, ini karena adanya kegiatan tudong ini ternyata ini apakah sudah diprediksi adanya antusias masyarakat yang juga menyambut perjalanan para biku yang melakukan tudong ini? Ini nyata-nyatanya banyak sekali yang melakukan selfie bersama, memberikan makanan. Apakah ini juga boleh dilakukan oleh masyarakat dalam hal menghormati para biku? Iya, memang demikian adanya. Ya, kami yakin bahwa karena perjalanan para Bante yang melakukan tudong berjalan kaki dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, di Jakarta menuju Candi Borobudur, kami yakin masyarakat tentu sangat mendukung. Bahkan di dalam perjalanan tidak hanya umat Buddha yang memberikan dukungan secara semangat, doa, dan mereka pun memberikan dana-dana ya, baik berupa makanan maupun minuman. Di sepanjang jalan ini sangat luar biasa. Sehingga makanan yang diterima ini sangat melimpah dan kami pun menyalurkan kembali ya, karena nggak mungkin bisa kita habiskan semua. Jadi kita ambil secukupnya saja. Ya, jadi selanjutnya ya minta tolong dikoordinir oleh tokoh masyarakat, ya tokoh agama setempat, ya tolong untuk bisa menyalurkan bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Tapi apakah nantinya itu beberapa masyarakat yang antusias begitu memberikan makanan ini itu yang dibutuhkan memang para biku itu apa sih Bante, dan apa yang tidak boleh diterima begitu Bante? Baik, ya tentu kalau sebelum siang hari kita bisa ya makan nasi dengan ya sayur mayur dan segala macamnya ya. Ya, tapi setelah siang hari, setelah jam 12 siang, meskipun berupa air, kita tidak bisa terima lagi yang berupa susu ya. Kalau ada susu, yaitu dititipkan ke panitia. Jadi kita bisa air putih yang tidak ada sertnya, tidak lebih dari sepelan tangan. Minum kopi boleh, tapi tidak ada ampasnya ya. Air jahe juga boleh. Seperti itu. Baik. Perjalanannya begitu Bante ya. Ini targetnya 60 hari. Mengapa 60 hari? Ya, ini kita perhitungkan untuk menyambut detik-detik Wesak tanggal 4 Juni di Candi Borobudur. Direncanakan tanggal 1 atau tanggal 2 Juni, ya rombongan para Bante Tudong ini sampai di Candi Borobudur. Ini yang unik dalam perjalanan ini Bante.
seluruh elemen masyarakat di Indonesia, lintas agama manapun menyambut perjalanan Tudong ini. Apakah ada pesan khusus yang juga ingin disampaikan oleh Bante kepada masyarakat, khususnya tentang keberagaman dan juga toleransi? Ya, benar sekali. Khususnya kita di Indonesia sangat-sangat beruntung sekali. Tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan suku, yang begitu banyak bahasa, yang toleransinya sudah sangat terkenal di seluruh dunia keramatamahannya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah Bante mengajak semua orang, semua masyarakat dimanapun juga, marilah kita selalu menjaga keharmonisan di antara kita, karena tidak ada di antara kita yang ingin disakiti. Maka itu kalau Bante boleh ilustrasi seperti air putih. Ya, air putih yang Bante pegang di botol ini, ya secara singkat, kalau bahasa Jawanya banyu. Tolong dikoreksi kalau Bante kurang tepat ya Mas. Bahasa Sundanya cai herang atau cai bodas. Bahasa Inggrisnya mineral water. Bahasa Mandarinnya sui. Bahasa Thailandnya namplau. Air putih meskipun berbeda-beda ucapannya, tulisannya tetap air putih. Begitu juga Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sebutan lainnya Allah, Tentikong, God. God-nya G-O-D ya, bukan G-O-O-D. Kalau G-O-O-D kan artinya good. Ya. Maaf kalau tulisan bahasa Indonesia bahasa G-O-D kan artinya saluran air. Nah, Allah Maha Kuasa ini punya pasti sebab apa? Nanam padi, tumbuhan padi, nanam bibit jagung, tumbuhan jagung. Nggak mungkin nanam bibit pohon mangga, tumbuh pohon jengkol atau pohon kelapa. Maka dari itu, marilah kita bersama selalu menjaga keharmonisan kita. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab memecah belah kita. Dan kita, Bante juga mengingatkan, andaikan orang tua kita yang menikah, punya suami, punya istri, apalagi anaknya sakit, pada saat ke dokter, satu pun tidak ada yang pernah bertanya, dokter agamanya apa, perawat agamanya apa, obat yang kita minum, siapa yang membuat, sukunya apa, agamanya apa, tidak. Yang penting siapapun, dokter yang baik, perawat baik, obat yang cocok untuk menyembuhkan anggota keluarga kita, tentu kita minumnya. Maka dari itu, marilah, kalau kita mau bahagia, kita harus selalu berpikir yang baik, bicara baik, bertingkah laku baik, mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik, tidak mencontoh, tidak mengikuti yang tidak baik. Tetapi harus mencontoh, mengikuti, melaksanakan yang baik-baik, berpikir baik, bicara baik, berbuat baik. Baik. Teori-teori agama yang begitu sangat baik dan bermanfaat, jauh lebih baik kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bante, artinya ada pesan khusus perjalanan Tudong, bukan hanya perjalanan biasa begitu ya, melintasi berbagai negara, tapi ada pesan yang sangat penting, yang sangat baik untuk seluruh umat tentunya, yaitu pesan tentang keberagaman dan saling menghormati, tentu berbuat baik juga ke seluruh umat manusia. Terima kasih Bante telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Abbas dan pemirsa dimanapun berada. Baik. Sehat bahagia selalu. Semoga Allah Tuhan Maha Kuasa selalu membimbing dan melindungi kita semua. Sabi, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Baik, selamat beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, di Padang, Sumatera Barat terdapat ruang baca buku bagi anak di pesisir pantai. Seperti apa ruang baca ini? Informasinya usai jeda. Tetap di Halo Indonesia.